kepikiran nggak sih kalau sebenarnya di hutan tuh ada orang hidup atau enggak, terus ada kejadian apa gitu yang sebenarnya ada di dalam hutan gitu, selain cerita-cerita lembut yang sering kita denger di YouTube atau di podcast-podcast horor. Karena jujur aku suka banget sama podcast horor. Aduh gak nyambung. Ya udah. Hai teman-teman, balik lagi sama Vininda di sini. Di video kali ini aku bakalan ngebahas satu buku thriller yang aku beli di Pajar Merah. Datang dari penulis lokal favorit aku. Siapa lagi kalau bukan Kak Sugaida. Buku terbarunya berjudul Sisi Liar. Aku bakalan bahas lengkap soal buku ini, dan aku baca buku ini hanya dalam waktu sehari karena jujur seru banget. Sisi Liar ini tuh adalah buku lanjutan dari Efek Jera. Tapi kalian bisa baca buku ini secara terpisah karena dua kasusnya tuh sebenarnya kasus yang berbeda. Hanya saja pengenalan karakternya tuh lebih dalam di Efek Jera gitu. Jadi mungkin kalian akan agak-agak bingung gitu, gimana ceritanya kok Dio bisa nyemplung ke hal semacam itu. Buku ini tuh masih berkisah tentang Dio yang dia tuh harus menyelidiki pembabatan liar di hutan yang udah lama banget dan merusak alam Indonesia. Semakin lama dia nyemplung ke kasus ini, dia tuh nggak cuma mendapatkan fakta bahwa sebenarnya di balik pembabatan liar hutan itu ada mafia-mafia yang memonopoli semua ini. Dia tuh juga malah mendapatkan adanya perdagangan manusia yang terselubung di balik itu, dan adanya kegilaan yang menyelimuti kasus ini. Buku ini sih daripada thriller lebih ke arah political konspirasi, ekonomi konspirasi, crime sama misteri gitu sebenarnya. Dari segi sudut pandang, buku ini tuh ada 3 point of view kayaknya, atau kalau nggak 2 gitu. Yang pertama adalah point of view-nya Dio, dimana dia tuh sering bercerita dengan sudut pandang orang pertama, aku gitu. Dia nyeritain secara langsung apa yang terjadi di lapangan dan apa yang sedang dia lakukan. Terus ada point of view-nya Dinta di sini, tapi Dinta ini diceritakan dengan sudut pandang orang ketiga gitu. Mungkin penulis membuat hal ini biar kita tuh nggak bingung gitu membedain mana narasinya Dio dan Dinta. Untuk keseluruhan narasi sendiri, sejujurnya aku suka gitu. Di sini Kak Sugaida pemilihan diksinya semakin bagus daripada buku-buku sebelumnya. Tulisannya juga semakin berkembang. Mengingat buku ini juga jauh lebih tebal daripada buku-buku sebelumnya. Porsi narasi dan percakapannya tuh sekarang lebih banyak narasi gitu, dan informasi-informasi yang disajikan tuh sebenarnya cukup informatif gitu. Tapi menurutku tidak perlu ada di situ, kayak pangkat-pangkat polisi atau apa gitu dijelasin. Ini tuh kayak too much information yang sebenarnya tuh enggak penting gitu loh. Toh pada akhirnya si polisi-polisi ini tuh tidak ada gitu loh. Dia tuh cuma muncul di depan cerita sebagai angin yang berlalu gitu. Nah, ngomongin soal karakter ya di sini. Di dalam buku ini tuh ada 6 karakternya jadi highlight gitu kan. Nah, tapi porsi yang paling besar diberikan kepada Dio karena dia adalah main karakternya. Hanya saja pengembangan karakternya Dio ini tuh menurutku biasa aja gitu. Kayak dari Efek Jera sampai sekarang tuh dia nggak berkembang. Dia tuh menurutku malah mendapatkan sebuah kemunduran di mana dia tuh kayak semakin sembrono gitu lah. Nah, untuk karakter yang paling berkembang di dalam buku ini adalah Dinta, dimana kalau dia tuh diceritain di Efek Jera tuh hanya sebagai sosok perempuan yang misterius. Dia tuh penuh dengan pertanyaan dan dia tuh ada di baliknya Makarim. Di sini tuh karakternya dia tuh benar-benar di develop kalau dia tuh sebenarnya jago A, dia tuh sebenarnya bisa B, dia tuh sebenarnya C. Dan justru aku suka banget sih sama si cewek satu ini karena dia tuh kayak jadi support sistemnya terbaiknya Dinto gitu. Kalau dari segi plot dan alur, sebenarnya buku ini tuh agak membosankan di awal, tapi setelah dapat 15 bab ke belakang, keseruannya tuh bakalan tampak gitu. Soalnya di awal-awal ya itu tadi, terlalu banyak informasi yang sebenarnya tuh kita tidak butuhkan. Dari awal disebutin kalau di balik penebangan liar ini tuh ada Raja Rimba, dia tuh disebut sering banget di awal. Tapi sayangnya aku pikir kita tuh bakalan dibuat tetap penasaran Raja Rimba ini siapa sih sosoknya, kok dia tuh dibikin powerful seperti ini gitu. Tapi apa ya, kita tuh baru dibuat pertanyaan-tanya kayak 3-4 bab gitu, kita tuh langsung dikasih tahu Raja Rimba tuh sebenarnya dia tuh ini, dia tuh orang ini, dia tuh dulu saat zaman ini tuh begini gitu. Kayak ya gak jadi penasaran deh. Untuk plot twist sih ada di akhir, dan jujur plot twistnya tidak semengejutkan itu karena aku tahu bahwa khasnya Kak Sugaida adalah konspirasi politik ekonomi. Jadi nggak kaget-kaget banget gitu dengan plot twist di akhir, dimana Dio itu saat dia tuh kayak mencoba berdamai dengan keadaan, ternyata dia tuh kembali dipukul oleh keadaan. BTW ini tuh buku kelima yang aku baca dari Kak Sugaida, dan semuanya tuh aku punya bukunya. Oke, kalau kalian penasaran sama buku-buku Sugaida yang lain, aku udah ada full review semuanya 4 bukunya. Kalian bisa ke sana, kita ketemu di sana ya. Bye-bye.